Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Perjanjian Baru 1 Petrus 2 ayat 21b sampai 25. Saya ingin mengajak kepada seluruh anak-anak yang ada di keluarga untuk bisa membacanya bersama-sama dengan saya saat ini. Mari kita membacanya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan memeliharanya. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama bersekutu dengan keluarga kita masing-masing. Kita diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Dalam minggu ini kita boleh bersama-sama juga merenungkan sebuah bagian dalam bagian Alkitab kita, bahwa Misericordias Domini memiliki maksud bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pada minggu ini kita diingatkan kembali dalam sebuah kisah karunia Allah yang telah memulihkan hubungan relasi yang baik terhadap segala ciptaannya. Kasih karunia Allah telah memenuhi segenap bumi dan kasih setianya itu hadir dalam segala aspek kehidupan manusia juga. Bumi tidak hanya penuh dengan kemuliaannya, namun bumi juga telah menunjukkan kasih setia Allah. Untuk itu, siapa yang ingin hidup, hendaklah ia sadar bahwa hanya Tuhan sendirilah yang memelihara hidupnya. Hanya Dialah gembala yang baik, sang gembala yang setia yang memelihara hidup kita. Alkitab menceritakan dan mengajarkan betapa pentingnya tanggung jawab seorang gembala atas domba-dombanya. Bahkan dalam Alkitab pun kita bisa menemukan ada begitu banyak kisah yang menceritakan tentang sosok gembala. Kalau kita memperhatikan dalam Mazmur minggu ini, Mazmur 23, kita juga menemukan sebuah gambaran tentang sosok gembala yang baik. Rupanya Raja Daud memberikan sebuah gambaran tentang refleksi imannya atas kegelisahan dan juga menjadi sebuah jawaban akan Allah yang hidup. Kalau kita membacanya pada Mazmur yang ke-22, kita bisa menemukan bagaimana keluhan, ratapan itu begitu kuat dan kental diungkapkan di sana. Baru ketika kita membaca Mazmur 23, Allah mengembalikan jiwa pemazmur dari yang remuk redam, dari yang hancur menjadi berkelimpahan. Bahasa-bahasa simbol yang digunakan mengisyaratkan bagaimana tindakan Allah ini sungguh-sungguh berorientasi pada kehidupan seorang pemazmur. Mazmur 23 dengan jelas mengisahkan tentang kehadiran Allah yang memberikan jaminan akan perlindungan, akan penghiburan, akan kekuatan dan juga pemulihan yang hidup. Bukankah hal ini juga yang dibutuhkan dalam kehidupan? Bukankah dalam masa-masa yang sekarang yang kita jumpai dan alami, hal ini jugalah yang kita butuhkan? Allah memberikan sebuah tawaran, gambaran seorang gembala bukan hanya bagi pribadi, tapi juga bagi komunitas. Dan hal inilah juga yang menjadi catatan dalam introitus kita.
Bahkan dalam bacaan kita hari ini pun kita dapat melihat bagaimana panggilan kita sebagai umat Tuhan yang harus meneladani dan mengikuti jejak Kristus. Bagaimana kita secara nyata dapat menunjukkan apa yang telah Kristus lakukan bagi manusia. Bahwa Kristus telah menebus dosa dan seisi dunia ini, yang sudah memilih dan juga menjadi hamba yang menderita. Petrus mengatakan bahwa penderitaan dapat menjadi sebuah bentuk kasih karunia, karena melalui penderitaan pun sebenarnya ada hal-hal yang positif yang bisa kita temukan. Penderitaan bisa memperkaya, bisa menggembleng, bisa memurnikan, bahkan juga mendewasakan. Pada ayat 20 kita menemukan bahwa tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, ini berarti Petrus pun ingin menegaskan kepada kita bahwa persoalan hidup, pergumulan, penderitaan karena berbuat baik adalah kasih karunia. Dan karena kita mendapat kesempatan untuk mengikuti jejak Kristus. Saudara, dalam sepanjang sejarah kehidupan mulai dari jemaat mula-mula, kehidupan mengikut Tuhan Yesus memang penuh dengan resiko. Persoalan, pergumulan, tantangan hidup tidak serta-merta lalu menghilang. Henry Nouwen dalam bukunya Kau Ubah Ratapku Menjadi Tarian mengatakan begini. Saat kita belajar untuk berjalan di dalam penderitaan yang kita alami dan tidak menghindarinya, barulah kita akan menghadapinya secara berbeda. Kita jadi mau belajar dari penderitaan. Kita bahkan mulai melihat bagaimana Allah dapat menggunakan penderitaan untuk tujuan lain yang lebih besar. Petrus meminta setiap kita yang adalah pengikut Kristus dapat mencontoh dan juga meneladani apa yang telah Kristus lakukan. Dalam ayatnya yang ke-18 sampai 25 yang kita baca juga, hal ini ditandai dengan sikap yang proporsional dalam menghadapi segenap tantangan, pergumulan, persoalan hidup. Lalu bagaimana kita mampu memutuskan secara sadar, bukan takut, tetapi kita benar-benar menghadapi tantangan itu bersama dengan kasih karunia Allah. Tetap menjaga perilaku, tetap menjaga integritas kehidupan kita meskipun persoalan dan tantangan hidup menghadang. Sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun kita menghadapi tantangan, sekalipun kita menghadapi keterpurukan, percayalah bahwa pemeliharaan Allah itu tetap ada. Jaminan yang pasti adalah sumber kekuatan yang Allah berikan kepada setiap kita yang percaya. Saudara-saudara, Allah telah memberikan kasih-Nya tanpa syarat kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Dan inilah hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Pada saat kita menerima kasih yang menebus, kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja bagi setiap kehidupan kita, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Oleh karena itu bagi kita yang saat ini sedang terpuruk, oleh karena suatu hal atau akibat dari krisis yang saat ini melanda, mari bangkit dengan semangat kebangkitan dan karya pemulihan yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Bagi saat ini kita yang sedang kehilangan semangat dan perlahan-lahan mulai kehilangan pengharapan, ayo jangan menyerah. Mungkin saat ini adalah masa yang sulit, masa yang susah, berat. Bahkan ada banyak pergumulan,
di mana kesehatan kita terancam, ekonomi kita goyah, situasi sosial kita mulai mengkhawatirkan. Ayo kita tetap bersemangat. Jangan menyerah. Dengan situasi, dengan keadaan saat ini, ingatlah bahwa Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ada bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada dengan kasih-Nya, menyapa, merangkul, menguatkan kita. Dalam situasi krisis saat ini, Tuhan mengizinkan kita untuk belajar, semakin peka mendengar suara Tuhan. Dalam keheningan, dalam sepi, dalam setiap pergumulan, Tuhan mengulurkan tangan-Nya dan memberikan pertolongan serta kekuatan buat kita. Saudaraku, inilah saat bagi kita dipanggil untuk berbagi kehidupan dengan sesama kita. Kristus, Dia telah membagi kehidupan, membagi pengharapan, membagi pemulihan bagi kita sekalian. Dan saat ini pun kita diajak untuk memberitakan dan membagikannya kepada sesama kita. Ayo, jangan menyerah, jangan hilang harapan. Masih ada Tuhan, Sang Gembala Agung, yang menuntun dan memberikan semangat bagi kita. Amin.